Coba deh bayangin, perusahaan raksasa yang tiba-tiba ambruk karena salah kelola risiko. Atau sebaliknya, startup yang meroket karena berani ambil risiko yang diperhitungkan. Yap, risiko itu ada di mana-mana. Dia itu kayak kekuatan alam yang nggak bisa kita hindari dalam bisnis. Tapi gimana kalau risiko itu bukan sesuatu buat ditakutin, melainkan sesosok raksasa yang bisa kita jinakan, bahkan kita tunggangi buat keuntungan kita? Yuk kita bedah caranya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal ngertiin dulu kenapa risiko itu ibarat energi. Gak bisa hilang, cuma bisa pindah bentuk. Terus kita kenalan sama dua wajahnya sebelum kita masuk ke senjata utamanya, Enterprise Risk Management atau ERM. Kita bakal bongkar kerangkanya, cara kerjanya, dan yang paling penting, gimana semua ini ujung-ujungnya cuma punya satu tujuan, menciptakan nilai. Oke, kita mulai dari bagian pertama, risiko sebagai energi. Seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan orang melihat risiko itu sebagai momok, sesuatu yang serem. Tapi ayo kita coba ubah cara pandangnya. Di dunia bisnis, risiko itu ya bagian dari permainan. Memahaminya adalah langkah pertama buat bisa mengendalikannya. Analogi ini wah pas banget. Risiko itu konstan, nggak bisa dihilangkan. Gini deh contohnya, waktu perusahaan beli asuransi kebakaran, risiko kebakarannya kan nggak hilang. Tapi, risiko kerugian finansialnya itu dipindahin ke perusahaan asuransi. Nah, inilah inti manajemen risiko. Bukan lari dari risiko, tapi pinter-pinter mengarahkannya. Biar lebih kebayang gimana cara pikir soal risiko, coba kita bandingin dua peran yang beda banget di dunia kerja. Apa sih bedanya seorang pengusaha sama seorang karyawan? Jawabannya bukan cuma soal gaji atau jabatan loh. Nah, ini dia. Perbedaan utamanya itu ada di hubungan mereka sama risiko. Seorang karyawan biasanya ya pengennya yang stabil, yang aman, yang pasti-pasti aja. Sebaliknya, seorang pengusaha itu justru aktif nyari risiko, dianalisis, dan dilihat sebagai jalan buat dapat untung. Pola pikir inilah yang jadi fondasi manajemen risiko yang jagoan. Bagian kedua, dua wajah risiko. Oke, mindsetnya udah dapat. Sekarang saatnya kita jadi kayak ahli biologinya resiko. Kita perlu kelompokkan jenis-jenisnya. Kenapa? Ya, simpel aja. Kita nggak bisa ngelawan musuh yang kita nggak kenal, kan? Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, ada yang namanya resiko spekulatif. Ini ibaratnya kita bertaruh. Ada dua kemungkinan, bisa untung gede atau bisa rugi. Nah, lawannya adalah resiko murni. Ini nggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada kan orang yang untung dari kebakaran atau bencana alam? Pilihannya cuma dua, rugi atau ya nggak terjadi apa-apa. Ini beda kuncinya. Selanjutnya, kita bagi berdasarkan kendali. Ada risiko yang bisa dikendalikan. Ini kayak kualitas produk misalnya. Kita punya kuasa buat ngubah atau memperbaikinya. Sebaliknya, risiko yang nggak bisa dikendalikan itu kayak badai. Kita nggak bisa ngelarang badai datang. Jadi strateginya beda. Bukan ngendaliin badai, tapi bangun tempat perlindungan yang kuat. Bagian ketiga, menjinakkan dengan IRM. Oke, jadi risikonya ada macam-macam ya. Ada yang spekulatif, murni, bisa dikontrol, nggak bisa. Semuanya datang keroyokan. Terus gimana caranya perusahaan gede bisa ngadepin semua ini tanpa oleng? Jawabannya bukan dengan nambal satu-satu, tapi dengan membangun sebuah kapal yang tangguh. Nah, disinilah kita ngomongin sistem. Pertanyaan ini nih yang sering kali bikin para CEO nggak bisa tidur nyenyak. Dan jawabannya, seperti yang bakal kita lihat, ada di sebuah kerangka kerja yang keren dan terintegrasi. Dan ini dia solusinya, kerangka kerja IRM dari Koso. Jangan pusing dulu lihat diagram kubus ini, anggap aja ini peta 3 dimensi. Sisi atas itu tujuan perusahaan, strategis, operasional, dan lain-lain. Sisi depan itu prosesnya, dari A sampai Z. Dan sisi kanan itu nunjukin di mana aja ini diterapin, dari level paling bawah sampai paling atas. Ini adalah sistem yang menyeluruh, biar nggak ada yang kelewat. Jadi, ERM itu intinya apa sih? Coba kita lihat definisinya. Perhatiin deh, dua kata kunci ini. Proses dan di seluruh organisasi. Proses artinya ini bukan kerjaan sekali jadi, tapi siklus yang muter terus. Di seluruh organisasi artinya ini bukan cuma tugasnya satu departemen, tapi tanggung jawab semua orang. ERM itu udah kayak DNA perusahaan, bukan sekedar tempelan. Kubus yang kelihatannya rumit tadi itu sebenarnya dibangun dari 8 komponen ini, yang kerja bareng kayak gear di dalam mesin. Mulai dari lingkungan internal, yaitu ngebangun budaya sadar risiko. Terus, identifikasi peristiwa buat nyari potensi masalah, penilaian risiko buat ngukur dampaknya, sampai terakhir pemantauan buat mastiin sistemnya jalan terus. Semuanya nyambung. Bagian keempat, kerangka kerja IRM.
Oke, 8 komponen tadi mungkin kedengarannya banyak ya, tapi tenang. Semuanya itu sebenarnya bisa disederhanain jadi 2 tiang penyangga utama yang nopang semuanya. Yuk kita lihat fondasinya. Coba lihat diagram ini. Anggap aja ini sebuah jembatan. Tujuannya apa? Buat memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, jembatan ini ditopang sama 2 tiang super kokoh. Prasarana dan proses. Prasarana itu fondasinya, budaya dan alat-alatnya. Proses itu jalan di atas jembatannya. Langkah-langkah yang kita ambil. Dua-duanya harus kuat biar kita nyampe tujuan. Mari kita bedah tiang pertama. Tiang pertama itu prasarana. Dan di dalamnya, yang paling penting itu justru yang lunak. Ini soal budaya. Kita bisa aja punya teknologi paling canggih, tapi kalau karyawannya cuek sama risiko, ya percuma. Budaya sadar risiko yang didukung sama bos-bos besar, itu fondasi dari segalanya. Tentu perlu juga didukung sama prasarana keras, kayak software dan sistem, tapi budaya tetap nomor 1. Yang kedua adalah proses. Ini mesinnya yang muter terus. Langkah pertama, perencanaan. Kita bikin petanya dulu. Langkah kedua, pelaksanaan. Kita mulai jalan sambil ngeliat dan ngelola resiko di sepanjang jalan. Langkah ketiga, pengendalian. Kita nengok ke belakang, evaluasi, dan belajar. Dan ini siklus yang nggak pernah berhenti. Setiap putaran bikin kita jadi lebih pintar. Bagian kelima, implementasi risiko. Kita udah ngobrolin banyak soal teori, pilar, sama proses. Tapi mungkin Anda nanya, terus wujudnya di dunia nyata gimana sih? Nah, sekarang kita lihat gimana semua ini diterjemahin jadi aksi nyata di ruang rapat dan laporan harian. Diagram ini nunjukin perubahan cara pikir yang fundamental banget. Dulu, tim manajemen risiko itu sering dianggap kayak polisi yang datang belakangan cuma buat bilang, jangan. Tujuannya sekarang beda. Manajemen risiko itu jadi titik temu antara strategi sama operasi. Pertanyaan, risikonya apa? Itu ditanyain di awal, bukan di akhir, setiap mau ngambil keputusan. Saya suka banget kutipan ini. Daripada pusing lihat spreadsheet yang rumit, cara terbaik buat nemuin risiko paling gede itu seringkali lewat pertanyaan yang manusiawi banget. Pak atau Bu Direktur, apa sih yang bikin Bapak atau Ibu nggak bisa tidur nyenyak? Jawaban dari pertanyaan ini seringkali lebih berharga dari audit berbulan-bulan. Karena ini langsung ke intinya. Nah, ini dia salah satu hasil nyatanya. Laporan resiko bulanan. Coba kita lihat. Di kiri, kita catat kerugian yang udah kejadian. Di tengah, kita laporin insiden baru dan gimana kita nanggepinnya. Dan di kanan, ini yang paling penting, ada penilaian dari manajemen. Jawaban dari pertanyaan, apa yang bikin nggak bisa tidur? Laporan ini udah kayak dashboard kesehatan resiko perusahaan, semua dalam satu halaman. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Tujuan akhir adalah nilai. Kita udah bangun kerangka kerjanya, jalanin prosesnya, bikin laporannya. Tapi kita harus tanya, buat apa sih repot-repot begini? Apa cuma biar aman aja? Jawabannya jauh lebih besar dari itu. Tujuan akhirnya adalah mengubah risiko jadi peluang. Dan inilah jawabannya. IRM yang efektif itu bukan cuma tameng buat bertahan dari badai. Ini adalah mesin yang bikin perusahaan bisa ngambil resiko yang lebih cerdas, bisa berinovasi dengan lebih pede, dan akhirnya menjinakkan sang raksasa tadi buat mencapai keuntungan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi, setelah kita ngintip cara perusahaan besar melakukannya, yuk kita bawa ini ke diri kita sendiri. Dengan kerangka kerja tadi di kepala Anda, coba deh pikirin sebentar. Apa risiko terbesar dalam karir atau proyek Anda sekarang yang mungkin selama ini Anda abaikan? Dan yang lebih penting lagi, apa satu langkah pertama, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai mengelolanya?